Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat belajar semua? Semoga sobat belajar selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk terus belajar, belajar dan terus belajar. Jumpa lagi di channel Belajar Bareng Dul. Kali ini Bang Dul akan berbagi tutorial tentang Microsoft Office, khususnya penggunaan Microsoft Word dan Microsoft Excel. Sebelum saya melanjutkan ke video tutorialnya, saya persilakan teman-teman yang belum subscribe channel ini untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel Belajar Bareng Dul. Oke, langsung saja kita menuju video tutorialnya. Nah, tutorial kali ini saya buat karena ada sekaligus membantu teman yang kebetulan mendapat tugas untuk menjadi sekretaris ujian karena ini menjelang ujian semester dan butuh untuk membuat sebuah denah ruang. Jadi denah ruang ujian. Nah, kebetulan sobat saya ini sedang membutuhkan untuk membuat denah ujian menggunakan Microsoft Word yang simple tapi mudah pengerjaannya. Jadi kali ini saya akan membuat tutorialnya bagaimana menggunakan Microsoft Word untuk membuat denah ruangan yang nanti akan muncul otomatis nomor, bisa juga dengan namanya. Untuk memudahkan pengerjaannya, saya nanti akan menggunakan data yang ada di Microsoft Excel. Jadi ini adalah saya sudah menyiapkan ilustrasinya adalah sebuah nomor peserta dan nama yang nanti akan dimunculkan. Nah, sebelum kita menggarapnya, sebelum kita membuatnya, pertama kita buat dulu gambar denahnya. Jadi misalkan kita membuat gambar di sini melalui insert. Jadi misalkan yang pertama kita mau membuat gambar objek. Misalkan kita pilih dari clip art, misalkan ini adalah objek, kemudian nanti di objek ini akan muncul keterangan. Kemudian ini misalkan meja pengawas, kemudian ada meja peserta yang berbaris begini, sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi saya buat saja misalkan ada 3 seperti ini. Nah, ini kemudian saya masing-masing saya copy ke bawah, ini baris ke belakang, saya copy lagi. Kemudian saya copy lagi. Anggap saja denahnya begini. Jadi ada 3 baris ke samping, ada 3 kolom, ada 3 banjar ke belakangnya, kemudian ke samping ini ada 3, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 baris menyamping. Nah, ini adalah kolom untuk atau meja untuk pengawas, atau misalkan ini sebuah lab yang menggunakan komputer, bisa juga itu sebagai meja server. Nah, kemudian nanti konsepnya ini ada nama ruang. Jadi di sini ada nama ruang yang akan muncul. Kemudian nomor peserta dan namanya. Jadi misalkan begini, saya munculkan di sini ruang 1, nomor peserta. Jadi ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi urutannya sesuaikan saja. Nah, datanya untuk membuat data ini, jadi kita buat dulu kolomnya di Microsoft Excel itu kita hitung sesuai ini. Jadi misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi ada 15 meja di ruang ini. Nanti kita akan gunakan data ini menjadi 5 kolom. Jadi kita akan munculkan di sini yang pertama adalah ruang, kemudian P1 gitu ya. Saya kasih nama kolomnya P1 untuk peserta pertama, P2 dan seterusnya sampai P15 karena ada 15 peserta di sana. Jadi kita buat P15 di sini untuk nama peserta. Nah, saya di sini akan menggunakan nomor peserta saja, nomor peserta, dan nanti untuk nama bisa tinggal teman-teman tambahkan saja nanti.
Jadi di sini ruang 1, misalkan nanti munculnya ruang 1, ruang 2, dan seterusnya. Jadi tinggal ada berapa ruang yang kita gunakan, misalkan 15 ruang, berarti ini ada 15 ke bawah, 20 ruang misalkan saya tambahkan. Nah, kemudian nomor peserta itu akan kita ambilkan dari sini, kita pindah ke sini berurut dari P1 sampai P15. Caranya adalah kita tinggal klik di sini. Jadi nomor peserta kita buat dulu nomor ke-1 biar mudah. Kita urutkan ke bawah. Nah, ini sampai 129 itu datanya, berarti kita ambil dari nomor 1 sampai nomor 15. Kita klik copy. Kemudian di P2 ini kita paste spesial, kita gunakan transpose. Jadi pilih transpose, oke. Maka ini berjejer ke kanan. Begitu juga seterusnya dengan ini. Jadi dari 16 sampai 30 kita klik, kemudian copy, kita letakkan di ruang 2, kemudian paste spesial lagi, transpose. Begitu seterusnya sampai data yang kita miliki sudah tercopy semua. Saya ambil saja sebagian, misalkan sampai 60, jadi nanti akan muncul 4 ruang. 31 sampai 45 berarti. Kita copy, Ctrl C, kemudian di sini paste spesialnya, kita ganti ke transpose sama seperti yang di atas. Terus saja ulangi proses ini sampai teman-teman datanya selesai semua. Jadi semua dibuat data menyamping dalam satu baris. Jadi 46 sampai 60. Nah, di sini saya sudah memiliki 4 ruang yang sudah ada namanya. Paste spesial, transpose. Nah, teman-teman bisa nanti ini saya menggunakan nama, teman-teman bisa menggunakan peserta atau kombinasi dari nama dan nomor peserta bisa. Jadi kalau teman-teman mau memunculkan nomor dan nama peserta, berarti teman-teman tambahkan kolom lagi di sini. Jadi setelah P ini, kalau ini digunakan nama, nomor peserta juga dibuatkan kolom sendiri dengan nama yang berbeda, yang P misalkan X1 sampai X15 gitu. Nanti tinggal memunculkan di Microsoft Word-nya. Sebelumnya ini kita simpan dulu. Kita simpan, kemudian kita kasih nama. Kita letakkan di dokumen saja, misalkan di sini namanya data peserta, kita save. Nah, kemudian kita masuk ke Microsoft Word, nanti tinggal kita buatkan linknya di sini. Jadi kita menggunakan my link. Nah, my link, kemudian kita select recipient, use existing list. Setelah itu kita cari file yang kita buat tadi, data peserta. Data peserta yang barusan kita buat, ini open. Sheet 1 yang kita gunakan tadi di OK. Nah, setelah itu baru kita tambahkan edit recipient listnya. Ini kita klik. Nah, ini di sini. Nah, setelah itu baru kita insert mer fieldnya. Jadi di sini misalkan nama ruang kita letakkan di sini. Kita insert mail field, kita beri ruang di sini. Jadi ruang, kita klik. Nah, ini kita ketengahkan, misalkan ini kita taruh di posisi di tengah. Nah, kemudian untuk memasukkan data pesertanya kita taruh di baris sini, kemudian insert mail-nya kita tambahkan P1, kemudian di sini kita klikin dulu. Kita tambahkan P1 di sini, kemudian kita pindah ke baris tengah begini, kemudian kita insert di sini, ini P2. Di sini kita pindah lagi ke sini, kita insert P3. Di bawah ini kita masukkan P4. Insert,
P4, kemudian terus begini. Ini berarti P5, kemudian kita lanjutkan ini P6, kita enter ke bawah, kemudian ini berarti P7, ini P8, ini P9, kemudian kita enter lagi, ini P10, P10, P11, P12, kemudian kita berikan untuk yang field terakhir atau baris terakhir adalah P13, kemudian yang di tengah berarti di tengah berarti P14 dan terakhir P15. Nah, kemudian agar nanti munculnya tepat di masing-masing gambar meja ini, gambar mejanya kita wrap tab dulu, kita wrap di behind tag biar tidak nutupi tag, kita geser ke atas. Nah, ini juga begitu. Ini bisa kita geser-geser, jadi bisa kita lebih mudah kita sesuaikan posisinya kalau kita wrap tag ini. Kemudian ini juga, jadi semua kita wrap tag dengan menekan tombol kontrol, kemudian diseleksi semua gambar kotak ini, kita wrap tag semua, kita taruh di behind tag. Nah, kemudian kita geser ke atas ini. Nah, sekarang posisinya sudah semua berada pada meja masing-masing. Nah, setelah itu ini kita kasih caption juga yang di sini, misalkan ini kita beri di sini adalah meja pengawas, misalkan begitu. Ini kita wrap tag juga biar lebih mudah mengaturnya. Kemudian ini kita geser ke sini. Ini ini. Jadi kurang lebih nanti teman-teman bisa atur sendiri posisinya, sesuaikan dengan kebutuhan dan dibuat lebih indah, jadi lebih rapi, karena ini hanya sebagai contoh. Yang penting prinsip pengerjaannya teman-teman bisa paham. Nah, setelah mailingnya kita masukkan gini dengan insert mail feed, kemudian bisa kita preview di sini. Kita lihat hasilnya, maka ruang satu adalah ini. Posisinya ini teman-teman nanti bisa atur sendiri. Kemudian ini begitu di next akan muncul seperti ini. Nah, teman-teman sudah bisa munculkan nama, karena tadi hanya sampai 4, maka munculnya seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa menyesuaikan posisinya. Jadi tadi nama-nama yang muncul di sini ini jaraknya terlalu jauh, jadi di sini karena namanya panjang, jadi teman-teman nanti menyesuaikan data yang nama di Excel tadi. Untuk nama-nama siswa yang terlalu panjang bisa teman-teman tulis singkat saja. Jadi tulis singkat agar teman-teman tidak perlu mengatur lagi posisi ini. Jadi posisi ini akan jadi panjang kalau namanya panjang, akhirnya jarak antar barisnya akan berbeda. Harus melakukan pengaturan seperti ini, teman-teman harus delete satu-satu menyesuaikan dengan panjang namanya gitu. Gini. Nah, akan nanti muncul begini. Jadi kalau teman-teman ini namanya terlalu panjang, jadi di Excel ini teman-teman membuat nama yang seperti ini terlalu panjang, teman-teman ringkas saja namanya, nanti munculnya akan lebih rapi. Kalau teman-teman menggunakan nama peserta yang digitnya sudah sama semua ini,
maka di tampilan di sini akan jauh lebih rapi. Jadi kita tinggal menata posisinya agar benar-benar ada di tengah dari masing-masing gambar kotak ini. Nah, jadi membuat denah di Microsoft Word sebenarnya secara prinsip bisa kita gunakan dengan cara memanfaatkan mailing. Ini adalah salah satu cara yang paling mudah untuk membuat sebuah denah ruang. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman yang mungkin membutuhkan. Saya ucapkan selamat mencoba dan terus semangat untuk tetap belajar dan terus belajar. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.